Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab kasus 3 dari keperawatan medikal bedah. Untuk soalnya, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di ruang penyakit saraf dengan diagnosis suspek meningitis. Hasil pengajian menunjukkan nyeri kepala positif, kejang positif. Perawat akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Untuk soal kognitif, sebutkan pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Nah, untuk pemeriksaan tanda rangsang meningeal adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan gejala dan tanda gangguan syaraf pusat seperti meningitis atau pada pasien yang dicurigai mengalami penyebab meningismus lainnya seperti pendarahan. Nah, untuk pemeriksaan tanda rangsang meningeal tersendiri ada kaku kuduk. Nah, untuk pemeriksaan kaku kuduk adalah untuk pasien dalam posisi terlentang. Posisikan satu tangan pemeriksa di bawah kepala pasien. Ini. Nah, dan tangan lain di atas dada pasien di sini. Lakukan fleksi pada leher pasien ke arah dada secara pasif. Apabila terdapat tahanan sehingga dagu tidak menempel ke dada, maka kaku kuduk dinyatakan positif. Nah, untuk yang kedua, pemeriksaan tanda Brudzinski 1. Sama untuk tanda Brudzinski 1 itu hampir sama dengan pemeriksaan yang tadi, pemeriksaan kaku kuduk, yakni tangan pemeriksa di bawah, yang satunya di bawah leher dan satunya di atas dada, kemudian difleksikan. Nah, yang kedua adalah tanda Brudzinski 2. Tanda untuk posisi pasien dalam posisi terlentang, tungkai kiri dalam keadaan lurus, kemudian fleksikan tungkai kanan secara pasif pada sendi panggul. Jadi ini pada ekstremitas bawah. Apabila diikuti oleh fleksi tungkai kiri, tanda Brudzinski 2 dinyatakan positif. Dan harus diingat, apabila pemeriksaan ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah, itu harus ada pembandingan antara yang kanan ataupun yang kiri. Seperti itu. Dan untuk tanda klinik juga hampir sama dengan pemeriksaan tanda Brudzinski 2. Nah, kembali lagi ke pembahasan jawaban soal yang kedua, yaitu soal afektif. Yang ini 8 prinsip etika keperawatan. Untuk autonomi, kemandirian, perawat harus bisa menghormati dan menghargai kemandirian pasien, menghargai otonomi, dan yang kedua benevolence, berbuat baik. Perawat harus menjaga atau menjaga kesehatan pasien ataupun menjaga dari resiko penyakit yang emang akan memperburuk keadaan pasien. Yang ketiga adalah justice, keadilan. Perawat harus adil untuk apa yang akan dilakukan oleh perawat kepada pasien. Perawat harus adil kepada pasien. Dan yang keempat adalah non malefiansi, tidak merugikan. Jadi perawat melakukan tindakan itu tidak merugikan atau tidak membahayakan pasien atau malah memperburuk keadaan pasien. Yang kelima adalah veracity, kejujuran. Jadi perawat harus jujur tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien ataupun kepada pasiennya sendiri. Apa yang dirasakan pasien, apa yang dikeluhkan pasien, apa yang didiagnosis pasien. Perawat harus berbicara jujur baik itu kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien. Nah, yang keenam adalah fidelity, menepati janji. Perawat harus berjanji bahwasanya perawat akan meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit atau memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan pasien. Nah, selanjutnya nomor 7 yakni confidentiality, kerahasiaan. Jadi perawat harus menjaga privasi klien. Apa yang dibicarakan klien, apa yang dikeluhkan klien itu perawat harus dijaga, jangan sampai membocorkan kerahasiaan tersebut. Yang kedelapan adalah akuntabilitas. Jadi perawat harus bertanggung jawab kepada dirinya, kepada profesinya, sama perawat, karyawan, dan masyarakat. Jadi perawat itu harus memiliki sikap profesionalitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab terkait kasus 3.
Untuk soal kognitifnya mungkin yang pertama adalah sebutkan pemeriksaan tanda rangsang meninggal. Nah, untuk tanda rangsang meninggal tersendiri terdiri dari yang pertama adalah pemeriksaan dari kaku kuduk, yang kedua pemeriksaan dari tanda Brudzinski 1, tanda Brudzinski 2, dan tanda Kernig. Nah, untuk yang pertama mungkin pemeriksaan dari kaku kuduk sendiri. Nah, masuk untuk pemeriksaan yang kedua, yakni pemeriksaan tanda Brudzinski 1. Untuk pemeriksaan tanda Brudzinski 1 itu hampir sama dengan pemeriksaan kaku kuduk sendiri. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan tanda Brudzinski 2, yakni terdapat pada ekstremitas bawah. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas bawah ataupun atas, kita harus membandingkan antara yang kanan sama yang kiri. Langsung ke pemeriksaan tanda Brudzinski 2. Untuk tangan kanannya di bawah, untuk tangan kirinya boleh di atas ataupun boleh di bawah panggul. Kita diangkat, langsung dikeataskan sekitar 360 derajat. Kita harus menilai terkait kaki yang diangkat itu sendiri, untuk rotasinya, untuk berapa derajatnya. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan tanda Kernig. Pemeriksaan tanda Kernig juga hampir sama dengan tanda pemeriksaan Brudzinski 2. Isinya yang tadi seperti itu. Tetapi ada perbedaan terkait positif enggaknya si pasien mengalami tanda Brudzinski 2 ataupun tanda Kernig tersebut. Nah, terima kasih untuk pembahasan kasus 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.